Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Andi Baihaqi, Aliza Nadia Rajeba, dan saya Melisa Rianti. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi komunikasi efektif. Selamat menyaksikan. Komunikasi efektif merupakan salah satu ciri interaksi sosial yang terjalin karena adanya komunikasi antar individu dengan menggunakan media perantara agar pesan yang hendak disampaikan dalam komunikasi tersebut dapat terwujud. Perihal proses komunikasi efektif, ini akan menyebabkan kegiatan penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain dengan maksud dan tujuan pesan yang jelas serta sesuai keinginan pengirim pesan itu sendiri. Lalu, ada pengertian komunikasi efektif menurut para ahli. Adapun definisi komunikasi efektif menurut para ahli antara lain, 1. McCloskey, Larson, and Knapp. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bisa dicapai dengan mengusahakan kecepatan akuransi yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi. Lalu, menurut Stewart Altobs and Sylvia Moss, dalam Rahmat 2000, pengertian komunikasi yang efektif dapat menimbulkan 5 hal, yaitu pengertian atau understanding, kesenangan, pleasure, mempengaruhi sikap, attitude influence, hubungan sosial yang baik, improve relationship, dan tindakan atau action. Lalu ada proses komunikasi efektif. 1. Pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator memiliki gagasan atau ide untuk disampaikannya pesan kepada halayak atau komunikan. Lalu, komunikator mengemas gagasan, ide, atau hal yang ingin disampaikan itu ke dalam bentuk sebuah pesan. Pesan dibuat sejelas mungkin agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Kemudian, pesan diterima oleh penerima atau komunikan. Lalu, komunikan menafsirkan dan memahami pesan yang didapat. Kemudian, komunikan memberikan feedback positif. Lalu, feedback tersebut diterima oleh komunikator untuk mengetahui tanggapan komunikan dan menilai keefektifan komunikasi yang terjadi. Lalu ada hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Dalam skema komunikasi tersebut, terjadi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Apa saja hambatan tersebut? 1. Hambatan fisik, yaitu berkaitan dengan fisik atau badan seorang, seperti tunarungu atau tidak bisa mendengar. 2. Hambatan kepribadian. Biasanya, orang yang introvert cenderung mengalami kesulitan untuk membangun percakapan pertama kali, tapi tidak dengan kepribadian sanguinis. Mereka cenderung jarang mengalami hambatan berkomunikasi. 3. Hambatan usia. 4. Hambatan budaya dan bahasa. 5. Hambatan kondisi sekitar. 6. Hambatan kecakapan teknologi. Misal, tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat di handphone maupun PC. 7. Hambatan kondisi sekitar. Seperti entah suara berisik, berbincang dengan teman sekitar, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi bisa berjalan secara efektif. Untuk menyampaikan pesan secara efektif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kredibilitas pengirim pesan. Seorang komunikator harus memiliki kredibilitas yang mumpuni agar pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh komunikator atau khalayak. Yang kedua, keterampilan mengirim pesan, misal menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, body language yang tepat. Pesan nonverbal harus tepat dengan pesan nonverbalnya. Intonasi yang benar. 3. Umpan balik dari penerima. Umpan balik dari penerima pesan membuat pengirim dapat memodifikasi bentuk pesan sehingga dapat ditangkap si penerima dengan
Selanjutnya, bagaimana komunikan bisa dikatakan efektif? Yang pertama, pesan dapat diterima, dimengerti, dan dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, adanya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjut pesan yang dikirim. Selanjutnya, ada ciri-ciri komunikasi efektif dan tidak efektif. Tidak efektif, seperti pasif atau malu-malu, tertutup. Yang kedua, tidak langsung, bertele-tele dalam arti tidak mengatakan maksud dan tujuan secara jelas. Yang ketiga, tidak adanya keterbukaan. Yang keempat, satu arah, lebih baik berbicara daripada mendengarkan. Yang kelima, tidak responsif, sedikit minat atau tidak ada minat sama sekali terhadap pandangan atau kebutuhan orang lain. Atau tutup poin. Yang kedua, terbuka atau tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. Yang ketiga, jelas, yaitu pesan yang disampaikan sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, dua arah. Dalam hal ini seimbang antara berbicara dengan mendengarkan. Yang kelima, jujur dalam mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan yang sesungguhnya. Yang keenam, responsif, memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Selanjutnya, mengapa kita harus berkomunikasi efektif atau tujuan komunikasi efektif? Adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi atau penerima, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengirim dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Itu satu, mencegah dan menyelesaikan masalah. Kedua, membangun kepercayaan komunikasi yang efektif, menumbuhkan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik juga mengingatkan hubungan baik dengan karyawan maupun dalam kehidupan pribadi kita dengan teman dan anggota keluarga. Yang keempat, itu memberikan kejelasan dan arah. Kita dapat memberikan harapan dan tujuan yang jelas untuk tim kita. Ini melibatkan menemukan cara konstruksi untuk menunjukkan ketika suatu tidak berfungsi serta memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk membuat orang kembali ke jalurnya. Contoh dari komunikasi efektif adalah seperti kegiatan dalam organisasi. Yang pertama, tidak keluar konteks. Contohnya, ketika akan mengkoordinasi mengenai jalan rapatnya, hindari untuk menyelingi dengan candaan-candaan yang kurang penting. Yang kedua, penggunaan kalimat yang sederhana. Contohnya, kita bisa menyebutkan poin ini dari informasi yang ingin kita sampaikan tanpa harus membuat pengantar yang terlalu panjang. Kita bisa mendalami ini dengan mengetahui konsep komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, melihat latar belakang komunikan. Perhatikan bahasa apa yang komunikan gunakan, termasuk ada hal-hal yang tertentu yang perlu diperhatikan selama berkomunikasi dengannya. Yang keempat itu memperhatikan bahasa tubuh. Isyarat-isyarat nonverbal seperti misalnya pandangan yang kurang antusias dan tangan yang menutup. Ini akan mempengaruhi juga proses komunikasi organisasi yang akan dilakukan. Yang kelima, kontrak waktu yang jelas. Saya membutuhkan 10 menit untuk berdiskusi dengan Anda. Sehingga contoh kita bisa lebih memiliki target. Kontrak waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas komunikasi organisasi. Yang keenam, itu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi organisasi yang tepat juga diperlukan dalam koordinasi. Perhatikan
jenis komunikasi yang akan digunakan, apakah komunikasi vertikal, horizontal, atau keduanya, dan sebagainya. Yang ketujuh, itu ada pemanfaatan media komunikasi. Seperti misalnya, kita bisa memanfaatkan penggunaan video conference call ketika ada informasi penting yang sifatnya segera untuk disampaikan akan tetapi terhalang oleh jarak. Yang ke-8, evaluasi komunikasi. Setelah proses dilakukan dan lupa, lakukan evaluasi dengan membuat validasi informasi yang sudah dikirimkan. Apakah sama atau tidak perbedaan tertentu? Hal ini penting supaya ketika ada kesalahan informasi bisa segera dilakukan klarifikasi. Contoh strategi penerapan komunikasi efektif di rumah sakit itu ada contohnya komunikasi efektif yang diterapkan dalam rumah sakit Krakatau Medica adalah dengan menggunakan strategi SBAR yang terdiri dari S. Situation, yakni penjelasan situasi terkini yang terjadi pada pasien. B. Background, yakni informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi dan latar belakang pasien terkini. A. Assessment, yakni hasil pengkajian kondisi pasien terkini atau terakhir. R. Recommendation, yakni rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap pasien. Terima kasih. Sebelumnya, kami mengucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.